Prapaskah teman-teman semua, Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih. Waktu masa Prapaskah saya nonton film ini ya, Paul the Apostle of Christ. Paulus, rasulnya Kristus, yaitu Yesus yang sudah bangkit. Nah, 3 hal yang kita bisa belajar dari film ini. Yang pertama adalah belajar untuk puas dalam kondisi yang kurang atau puas dalam kekurangan. Karena dalam film ini digambarkan Rasul Paulus pada detik-detik terakhir sebelum beliau menjadi martir ya. Rasul Paulus ada di dalam penjara di bawah tanah ya, jarang melihat matahari pada waktu itu. Dan ketika komunitas orang-orang Kristen, pengikut Kristus yang muda-muda ini kemudian berhasil menerobos masuk ke dalam penjara dan mau mengeluarkan dia dari penjara itu, justru Rasul Paulus gak mau. Dia tetap memilih untuk tinggal karena dia yakin bahwa itu adalah kehendak Allah, kehendak Yesus dalam hidupnya ya. Sehingga bahkan dalam suratnya kita baca dalam Filipi bab 4, beliau juga mengatakan untuk dia merasa puas dalam segala keadaan karena dia tahu apa itu kekurangan, dia tahu apa itu kelimpahan, dia tahu apa itu kelaparan, dia tahu apa itu kemewahan ya. Tetapi dalam situasi titik itu dia merasa puas walaupun dia ada di dalam penjara. Nah, seringkali dalam kehidupan kita selalu merasa kurang, kita selalu merasa nggak puas dengan apa yang sudah kita miliki atau apa yang sudah kita capai. Nah, dalam film ini kita melihat justru dalam akhir detik-detik terakhir dalam hidupnya, Rasul Paulus tidak pernah menceritakan mengenai keberhasilan yang dia capai dalam perjalanan hidupnya. Bahkan dalam film ini kita melihat yang dimaksud dengan duri dalam daging dalam hidupnya adalah ketika dia susah tidur, karena ketika dia tidur dia itu selalu muncul mimpi-mimpi buruk, wajah-wajah dari para pengikut Kristus yang pernah dia aniaya sebelum dia berjumpa dengan Kristus di Tarsus ya. Karena ketika itu dia seorang yang garang, seorang yang ganas dan mengejar para pengikut Yesus pada waktu itu dan memenjarakan mereka, bahkan juga banyak yang wafat. Nah, itu yang terus menghantui Paulus pada akhir dari hidupnya. Sehingga kalau dia terbangun dari mimpinya, yang keluar dari mulutnya adalah, "Cukuplah kasih karuniaku bagimu, karena dalam kelemahanmu lah justru kuasa Allah itu menjadi nyata." Dan itu terus-menerus yang dia ucapkan, sehingga gak heran dalam surat ke Korintus kata-kata itu juga dia sampaikan ya. Nah, jadi belajar untuk menerima dan merasa puas dengan situasi yang kurang. Terlebih dalam situasi kita juga di dalam masa pandemi ini, ada banyak hal di mana kita dibatasi atau bahkan dikurangi dari segala sesuatu yang biasa kita lakukan atau kita terima dalam kehidupan kita. Dan yang kedua yang kita bisa belajar dari film ini juga adalah soal pengampunan. Dalam film ini diceritakan bahwa kepala sipir penjara dari Paulus, namanya Mauritius, itu punya anak satu-satunya perempuan dan sedang sakit. Sakitnya parah ya. Dia sudah berjuang untuk cari tabib, dia udah berdoa ke kuil-kuil dewa di Roma. Anaknya bukannya pulih tapi makin parah. Pada awalnya dia gak mau terima tuh usulan dari Rasul Paulus untuk mengundang Santo Lukas yang adalah dokter dan ahli bedah untuk datang ke rumahnya dan mengobati anaknya, karena dia katakan gak ada orang Kristen boleh masuk ke rumah saya gitu ya. Tapi ketika anaknya sekarat, akhirnya dia tidak ada pilihan. Akhirnya Santo Lukas datang dan melakukan operasi pada anaknya. Tapi pada saat operasi itu berlangsung, justru juga para pengikut Kristus ketika itu yang di dalam penjara itu digiring ke Kolosium untuk menjadi pertunjukan masyarakat, santapan bagi singa-singa yang lapar. Nah, bahkan ketika kemudian anaknya pulih pun
ya, Mauritius tetap memilih untuk tidak mau percaya kepada Kristus, sehingga segala upaya baik itu kelihatannya sia-sia, karena pada endingnya toh Rasul Paulus juga tetap dihukum mati ya. Pada kisah yang sesungguhnya juga demikian. Jadi sekalipun perbuatan baik kita, amal kasih kita kemudian tidak mendapatkan tanggapan yang baik dari orang di mana kita melayani atau kita memberikan kasih, maka kita tetap harus melemparkan pengampunan sesuai dengan ajaran Yesus ya. Ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni kesalahan mereka yang berbuat salah kepada kami. Nah, yang ketiga yang kita bisa belajar dari film ini juga adalah kesetiaan. Di mana kesuksesan justru adalah ketika seseorang setia pada panggilan hidupnya sampai akhir. Dalam film ini ada dua tokoh yang seribat, yaitu Rasul Paulus sendiri dan juga Santo Lukas. Dan yang lain adalah Santo Aquila dan Santa Priscilla, suami istri. Jadi panggilan hidup menikah mereka, di mana dalam panggilan hidup mereka masing-masing, mereka juga menunjukkan mereka dalam situasi yang sulit, tapi mereka tetap mampu untuk mengasihi, mereka mampu untuk terlibat dalam kehidupan, di mana Santo Aquila dan Santa Priscilla membuka rumahnya, membuka kawasannya untuk orang-orang pengikut Yesus yang melakukan isolasi mandiri lah istilahnya begitu ya, karena kalau mereka keluar mereka akan ditangkap oleh tentara Roma, entah dibakar atau kemudian dilempar ke Kolosium menjadi makanan singa ataupun dibunuh di dalam penjara. Sehingga Santo Aquila dan Santa Priscilla, suami istri ini, kemudian membuka rumah mereka dan melayani semuanya itu, walaupun mereka juga beresiko juga akan mengalami kematian juga. Tetapi setiap tokoh di dalam film ini mereka tetap setia dalam panggilan hidup mereka dan terus menjadi berkat ya. Dan kalau misalkan Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih punya akses, silakan nonton filmnya, dan saya percaya pasti juga akan diberkati lewat film ini dan mendapatkan banyak inspirasi. Saya sampai meneteskan air mata ya ketika menonton film ini, karena begitu tersentuh ya dengan perjuangan para pengikut Kristus pada masa itu. Dan dari masa ke masa pun perjalanan setiap murid Kristus juga akan mengalami tantangan, sehingga slogan dari film ini kan iman mereka menantang sebuah kekaisaran. Nah, dalam situasi kita saat ini pun iman kita juga tertantang untuk menghadapi masalah pandemi ini. Kita juga ada situasi kematian di sekeliling kita, di mana kita tetap harus bisa beriman dan percaya, berharap bahwa Allah bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang mengasihi Dia. Dan kita juga harus bisa untuk berlapang dada ketika perbuatan kasih kita tidak mendapatkan penghargaan, dan kita juga harus terus berproses untuk menggenapi kehendak Allah dalam panggilan hidup kita masing-masing. Selamat mengasihi, selamat terlibat, dan juga selamat menjadi berkat. Tuhan memberkati.